Halo Sahabat Oprana, kembali dengan saya Esta. Kita di channel Oprana, kita mau bicara mengenai pola hidup sehat. Bagaimana membuat tubuh kita menjadi sehat, pikiran kita bahagia, sehingga jiwa kita jadi tetap bersemangat. Di video kali ini, kita akan membicarakan lagi mengenai Ayurveda. Di video ini ada hubungannya dengan video sebelumnya, mengenai hidup sehat ala Ayurveda, ya, jadi menjelaskan mengenai doshas atau energi yang dominan di tubuh kita. Sebelumnya juga kita bicara mengenai imunitas dengan Ayurveda. Dua video tadi berhubungan dengan video ini, makanya lihat di link yang ada di kolom deskripsi. Oke? Nah, yang kali ini kita akan bahas mengenai waktu selama 24 jam. Ternyata Ayurveda juga memberikan tips apa yang sebaiknya kita lakukan. Kenapa? Karena dalam 24 jam ada periode-periode di mana si doshas itu menjadi lebih dominan. Nah, saya yakin sahabat Oprana selalu ingin sehat dan bahagia. Makanya jangan kemana-mana, selalu tonton dan ikuti video ini. Stay tuned. Terima kasih sahabat Oprana, masih di channel Oprana. Kita kali ini akan bicara mengenai 24 jam dengan Ayurveda. Nah, kalau sahabat Oprana suka sama video-video seperti ini, bicara mengenai kesehatan, berguna bagi tubuh kita dan juga berguna bagi orang lain, jangan lupa share ya untuk saudara, teman, dan sahabat. Dan juga jangan lupa subscribe, like video ini, juga bunyikan loncengnya. Jadi selalu dapat update dari channel Oprana. Kita juga punya channel di Instagram yaitu @o_prana_. Oke, kita mulai sekarang dari jam 6 pagi hingga jam 10 pagi ya, dimana kita memulai aktivitas kita biasanya. Di periode waktu tersebut yang dominan adalah energi Kapha. Energi Kapha sifatnya apa? Sifatnya stabil ya, tenang dan juga relatif malas. Oke. Nah, makanya ada kecenderungan kalau kita berusaha bangun dari jam 6 sampai jam 10 ini kita jadi males nih bangun pagi, gitu kan? Nah, jadinya kapan sebenarnya bangun pagi yang bagus? Yang bagus adalah sebelum jam 6 pagi, nanti dijelaskan. Oke? Nah, sekarang juga di periode ini, Agni, apa itu Agni? Agni adalah digestive fire, api, energi api kita, sedang rendah-rendahnya. Sehingga kalau kita mau sarapan, jangan yang terlalu berat, mulai dengan yang ringan. Oke. Contohnya apa? Mulai makan buah dan sayuran. Lebih baik lagi sebelumnya kita minum dulu air hangat, bisa dicampur madu atau lemon. Karena apa? Karena dengan air hangat ini bisa membantu menstimulasi proses metabolisme di tubuh kita. Ya kan? Jadi membantu si Agni yang lagi rendah, kita bantu proses metabolismenya. Nah, di waktu-waktu ini jam 6 pagi hingga jam 10 pagi sebenarnya adalah waktu yang baik untuk apa? Sekresi. Sekresi atau biasa dikenal dengan malas, istilah di Ayurveda. That's why tonton video sebelumnya bicara mengenai energi, kita bicara mengenai Agni, kita bicara mengenai malas, ya kan? Beda malas bangun sama malasnya Ayurveda, oke? Jangan lupa tonton dua video itu. Sekarang kita bahas jam 10 pagi hingga jam 2 siang, oke? Di sini energi yang paling dominan adalah energi Pitta. Ingat, Pitta mewakili energi transformasi. Dan di Pitta, Agni atau digestive fire sedang optimumnya, sedang maksimal. Jadi artinya makan siang adalah menu utama kita dalam sehari-hari. Jadi boleh makan lebih banyak di waktu makan siang. Oke. Nah, seperti juga sifat dari energi Pitta. Kalau sedang seimbang, kita menjadi lebih pandai, kita lebih cepat menangkap segala sesuatu. Sehingga untuk sahabat-sahabat Oprana yang bekerja, mungkin ini adalah waktu yang baik untuk menstrategize, merencanakan pekerjaan. Oke, kapan? Jam 10 pagi hingga jam 11 atau jam 12 siang. Nah, selain itu, di waktu-waktu ini juga sebenarnya untuk yang bekerja, baiknya melakukan pekerjaan yang rumit. Jadi yang berat, yang paling rumit dilakukan di waktu-waktu ini.
Dan baik juga di waktu ini 10 hingga jam 2 usahakan kita terpapar dengan sinar matahari. Mungkin 15 menit atau 30 menit sehingga kita juga mendapatkan energi Agni dari alam. Sekarang kita masuk ke jam 2 siang hingga jam 6 sore. Nah, energi apa yang paling dominan? Tentu Vata. Karena kita tadi pagi sudah bicara mengenai Kapha, siang hari kita sudah bicara mengenai Pitta. Apa sifatnya dari Vata? Vata sifatnya ringan dan juga kalau sedang seimbang kreatif. Sehingga kita waktunya gunakan kreativitas yang sedang tinggi-tingginya, energi Vata yang sedang tinggi-tingginya ini untuk menciptakan pekerjaan dengan sisi kreatif kita yang lebih tinggi. Ya, ide-ide kreatif kita akan jauh lebih lancar untuk ditumpahkan dalam pekerjaan, oke? Dan ini juga waktunya untuk merancang pekerjaan hingga sore hari atau bahkan besoknya. Nah, di waktu-waktu seperti ini juga bagus untuk kita mulai berkomunikasi, contohnya brainstorming dengan rekan-rekan di kantor. Jadi, hasil pekerjaan jauh lebih kreatif dan penuh dengan ide-ide yang sangat menarik. Nah, di waktu ini juga energi Agni atau fire digestion menjadi lebih rendah. Oke, apa artinya? Artinya usahakan makan malam itu sebelum jam 6 dan jangan terlalu berat. Ya, memang mungkin agak berat kalau kita sudah terbiasa makan malam juga berat, makan siang juga berat. Jadi agak harus diubah ya gaya hidup, pola makannya juga. Ya, namanya juga kita mau sehat ya. Jadi kalau sehat itu semua harus dilakukan secara perlahan, jangan terlalu drastis. Begitu juga untuk membangun imunitas. Tidak bisa kita lakukan 1 atau 2 hari dan tiba-tiba tubuh kita menjadi kuat. Oke, itu semua merupakan sebuah proses dan harus dilakukan secara konsisten. Sekarang kita masuk dari jam 6 sore hingga jam 10 malam. Nah, seperti halnya yang di pagi hari, energi yang dominan di saat ini juga energi Kapha. Sifatnya energi Kapha seperti apa? Tenang, ya, rileks, ya kan, harus nyaman dan sebagainya. Sehingga pergunakan sebaik mungkin energi yang maksimal itu, energi Kapha yang maksimal untuk kita lebih tenang, lebih rileks. Ya, jadi di waktu-waktu ini mulai kurangi kegiatan yang sifatnya menguras cara kita untuk berpikir. Ya, jadi kurangi bekerja keras di malam hari. Nah, di waktu malam hari juga energi Agni atau digestive fire, energi api kita makin sedikit lagi dibandingkan sewaktu Vata. Sehingga itulah alasannya usahakan jangan makan malam setelah jam 6. Karena makin sulit untuk tubuh mendigest, memproses makanan dan minuman yang kita konsumsi. Ya, memang kebiasaan itu harus dilakukan perlahan-lahan. Oke. Nah, untuk olahraga bagaimana kegiatan? Kalau bisa olahraga kita lakukan sesuatu yang tidak terlalu menguras tenaga. Lagi-lagi harus rileks. Kalau mau yoga mungkin ada baiknya mulai dengan yin yoga, menjadi pikiran kita lebih tenang, kita juga lebih rileks. Ya, jadi itu penting sekali. Nah, di waktu-waktu ini juga ada baiknya mulai kurangi aktivitas kita di depan layar yang sangat terang. Contoh nonton TV, bekerja di depan laptop, atau juga kita sambil aktivitas di depan cellular phone. Nah, ada maksudnya kenapa kita harus relax, karena relax di waktu-waktu ini ada hubungannya mempersiapkan kita di periode selanjutnya. Sekarang kita masuk di jam 10 malam hingga 2 pagi. Oke. Sekarang kenapa di waktu kita beristirahat justru Pitta adalah energi yang paling dominan. Nah, Pitta adalah energi transformasi. Oke, mendigest, memproses apa yang kita konsumsi. Oke. Di sini dikonsumsi tidak hanya dalam bentuk makanan, minuman ya. Begitu juga pikiran. Jadi pikiran yang kita pikirkan keseharian, makanya kita perlu sekali untuk berusaha untuk tenang sebelumnya, sehingga saat kita benar-benar beristirahat, deep sleep di waktu 10 hingga jam 2 pagi, kita benar-benar bisa tenang istirahatnya. Oke? Di sini waktunya kita detox, tidak hanya makanan dan minuman, begitu juga pikiran. Di waktu-waktu ini seringkali kita juga bermimpi, makanya kita harus tenang supaya mimpinya mimpi indah.
Sahabat Oprana, sekarang kita tiba di pukul 2 pagi hingga 6 pagi. Energi yang maksimal di sini adalah energi Vata. Sifatnya energi Vata ringan dan juga dingin. Sehingga seringkali memang suhu di pukul 2 pagi hingga 6 pagi lebih dingin. Nah, yang sering naik ke gunung biasanya merasakan itu, ya kan? Nah, sekarang apa artinya juga ringan di waktu-waktu ini kepada tubuh kita? Nah, biasanya di saat kita tidur itu kita mulai bangun ya. Jadi proses deep sleep-nya sudah lewat karena dari jam 10 malam hingga jam 2 pagi. 2 pagi kita mulai agak lebih ringan. Jadi kadang-kadang kita malah jadi bangun dan perlu ke toilet sebentar. Atau yang mungkin kita sedang batuk, ada sedikit masalah di paru-paru, kita malah jadi batuk-batuk di jam-jam segini. Jadi kita mulai mengeluarkan dahak. Nah, jadi ini artinya apa? Kita mulai mengeluarkan toksin-toksin di tubuh. Karena sebelumnya tubuh sudah melakukan proses detoksifikasi. Oke? Nah, yang menarik juga di periode ini, di pukul 4 pagi hingga 6 pagi namanya Brahma Muhurta. Apa artinya momen ini? Momen ini adalah di saat universe, semesta, mempunyai energi harmonis yang sebaik-baiknya. Artinya apa buat kita? Artinya kalau kita meditasi dan yoga di waktu-waktu ini akan lebih cepat terkoneksi dengan universe. Oke, jadi memang ada gunanya kita harus meditasi pagi ya. Jadi kita lebih terkoneksi dengan universe, lebih ringan, lebih cepat kita merasa bahwa kita siap menghadapi hari. Begitu juga kalau bangun pagi. Bangun pagi sebaiknya dilakukan sebelum jam 6 pagi karena lebih ringan, lebih mudah dibandingkan kalau kita bangun pagi setelah jam 6 pagi. Oke, sahabat Oprana, begitulah 24 jam dengan pendekatan Ayurveda. Menarik kan tips-tipsnya juga? Nah, perubahan itu mungkin tidak bisa dilakukan dengan seketika. Lakukanlah perlahan, sedikit demi sedikit apa yang mungkin kita bisa lakukan. Oke, karena dengan sedikit demi sedikit justru biasanya impact-nya lebih bagus ke diri kita. Dan kalau sahabat Oprana juga punya saran, apa topik yang ingin dibahas, tidak hanya tentang Ayurveda, tapi segala topik yang berhubungan dengan tubuh yang sehat, pikiran yang bahagia, dan jiwa yang bersemangat, tulis di kolom komen ya. Atau bisa juga email ke kita. Nah, sampai jumpa di video-video Oprana selanjutnya. Sampai nanti.